materi tentang manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, manajemen sumber daya manusia merupakan paduan dari pengertian manajemen dengan sumber daya manusia. Secara makro, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara ataupun daerah. Sedangkan secara mikro, manajemen sumber daya manusia adalah segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja ataupun organisasi tertentu, baik yang dimiliki pemerintah maupun yang dimiliki oleh swasta. Menurut beberapa ahli, diantaranya adalah menurut Edwin B. Flippo, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian, menurut Andrew F. Sikula, manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, penyeleksian, penempatan, indoktrinasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia oleh dan di suatu perusahaan. Kemudian, menurut Noe, Hollenbeck, Gerhardt, dan Wright, manajemen sumber daya manusia adalah menghubungkan antara kebijakan, pelaksanaan, dan sistem yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku dan kinerja karyawan. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Yang terakhir, menurut Bambang Wahyudi. Kemudian, menurut Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, yang mana ruang lingkup itu memiliki beberapa fungsi pokok seperti fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Fungsi perencanaan yaitu untuk melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi perorganisasian yaitu untuk menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja. Kemudian fungsi pengarahan yaitu untuk memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi pengendalian yaitu untuk melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengadaan atau procurement, lalu ada pengembangan atau development, dan ada pemeliharaan atau maintenance. Yang pertama yaitu ada pengadaan SDM, dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di dalamnya meliputi yang pertama yaitu ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu merupakan penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu selanjutnya ada penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja atau recruitment, yaitu menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Lalu selanjutnya ada seleksi atau selection yang merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Lalu selanjutnya ada penempatan atau placement yang merupakan penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. Dan yang terakhir ada pembekalan atau orientation yang merupakan bagian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Lalu selanjutnya ada pengembangan atau development yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki, sehingga tidak
tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini pengembangan atau development dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kompensasi atau jabatan, yaitu merupakan usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Lalu yang kedua ada integrasi, yang merupakan menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antara tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau separation yang menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Di sini ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada ruang lingkup, di mana ada pengadaan sumber daya manusia yang memiliki fungsi operasional sebagai pengadaan yang terdiri dari subfungsi, diantaranya perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan, serta orientasi. Lalu selanjutnya di sini ada ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia yang memiliki fungsi operasional sebagai pengembangan dan memiliki subfungsi, diantaranya sebagai pelatihan dan pengembangan serta pengembangan karir. Dan yang terakhir ada ruang lingkup pemeliharaan sumber daya manusia yang memiliki fungsi operasional seperti kompensasi jabatan, integrasi, hubungan perburuhan, serta pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan sumber daya manusia. Tentang sumber daya manusia yaitu mengharuskan mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi perubahan dengan cepat. Organisasi atau perusahaan harus mampu menyiapkan SDM untuk menganalisa data dan berpikir kritis. Karena saat ini segala sesuatu sudah digital dan menjadi kebutuhan utama organisasi dan perusahaan. Tentu, mari saya kembangkan beberapa poin lebih lanjut tentang tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Perekrutan dan seleksi. Persaingan global. Perusahaan seringkali bersaing dalam skala global untuk mendapatkan kandidat terbaik, memerlukan strategi perekrutan yang lebih luas. Kecocokan budaya. Menemukan karyawan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis tetapi juga cocok dengan budaya organisasi bisa menjadi tantangan. Pengembangan karyawan. Kebutuhan yang berubah. Perubahan teknologi dan industri memerlukan adaptasi keterampilan karyawan yang memerlukan program pengembangan yang terus-menerus. Pengembangan berbasis individual. Setiap karyawan memiliki kebutuhan pengembangan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai. Pengelolaan kinerja, subjektivitas penilaian. Penilaian kinerja yang bersifat subjektif bisa menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Umpan balik yang efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu bagi karyawan memerlukan keterampilan manajemen komunikasi yang kuat. Penghargaan dan pengakuan, kesetaraan dalam penghargaan, memastikan penggajian dan penghargaan berdasarkan kontribusi nyata dan bukan prasangka adalah tantangan yang relevan dalam menghindari kesenjangan upah. Motivasi yang beragam, karyawan dapat terdorong oleh berbagai insentif seperti fleksibilitas waktu, peluang pengembangan, atau pengakuan finansial. Manajemen perubahan, resistensi perubahan. Karyawan mungkin enggan menerima perubahan yang signifikan dalam pekerjaan atau budaya organisasi. Komunikasi yang efektif, berkomunikasi dengan jelas tentang alasan perubahan, manfaatnya, dan prosesnya adalah kunci dalam mengatasi resistensi. Keseimbangan kehidupan kinerja dan kehidupan pribadi. Tenaga kerja, tekanan untuk tetap produktif dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Solusi fleksibel, menawarkan fleksibilitas dalam jadwal kerja, bekerja jarak jauh, atau opsi kerja paruh waktu dapat membantu menciptakan keseimbangan. Kepemimpinan dan pengembangan manajerial, kurangnya keterampilan kepemimpinan. Tidak semua manajer memiliki keterampilan kepemimpinan yang efektif.
dapat mempengaruhi kinerja tim. Pembinaan manajerial memiliki program pembinaan yang kuat untuk manajer dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang dalam peran mereka. Perencanaan suksesi, identifikasi bakat, mengidentifikasi calon-calon potensial untuk posisi penting memerlukan evaluasi yang cermat terhadap kemampuan dan potensi karyawan. Pengembangan bakat, memastikan bahwa calon suksesor menerima pelatihan yang tepat agar siap mengambil alih tanggung jawab lebih besar. Teknologi dan digitalisasi, integrasi teknologi, mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam praktik HR, memerlukan pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan bagi staf HR. Kehatian etis, penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan SDM harus memperhatikan masalah privasi dan keadilan. Regulasi dan kepatuhan hukum. Perubahan regulasi, pengaturan tentang ketenaga kerjaan bisa berubah dan mengharuskan HR untuk selalu memastikan kepatuhan yang tepat. Dampak kesalahan, melanggar hukum ketenaga kerjaan dapat berdampak serius pada reputasi perusahaan yang sumber daya finansial. Manajemen sumber daya manusia yang sukses melibatkan mengatasi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang inovatif dan solusi yang tepat, seiring dengan perkembangan dunia, bisnis, dan kebutuhan karyawan.